lagi sama gue Atala di channel YouTube Cinemart Entertainment. Dan sekarang gue pengen ngebahas sedikit tentang Ramadan Story ini. Jadi gue pengen cerita sedikit tentang gimana indahnya bulan suci Ramadan setiap tahunnya buat gue dan keluarga-keluarga gue. Itu yang pertama, jelas ya kayaknya semua orang juga semua umat Islam di Indonesia juga nunggu banget bulan suci ini karena banyak banget memori dan banyak banget kegiatan yang nggak ada yang nggak bisa dilakuin di bulan-bulan lainnya. Kayak misalkan contohnya aku dari gue pribadi, kayak sama sih semua umat Muslim juga pasti kebanyakan ziarah dulu sebelum bulan Ramadan ke makam kakek, makam nenek. Kalau gue pribadi biasanya ziarahnya ke makam angkuh, biasanya kalau orang Padang tuh nyebutnya angkuh atau kakek gitu. Terus juga ke kakek nenek dari bokap juga kan, bokap Sunda gitu. Dan di bulan Ramadannya sendiri yang paling gue tunggu-tunggu itu buka puasa ya, jelas ya, buka puasa. Malah kalau bisa kayak azan yang paling ditunggu sama semua umat muslim itu azan maghrib doang kayaknya ya. Maghrib doang gitu. Dan gue pribadi kalau misalkan buka puasa harus banget, wajib, kudu ada teh manis anget. Teh manis anget tuh harus ada, kalau misalkan gak ada gue gak buka puasa tuh kayaknya. Ya, harus itu. Kalau misalkan ada air putih, kayaknya gue nunggu sampai ada teh manis anget sama es buah. Ya, es buah tuh harus banget, wajib. Jadi udah panas-panas tuh disambung sama seger tuh, itu enak banget. Gitu. Terus kalau misalkan gorengan, ya bolehlah gorengan juga harus ada. Cuman kayak nggak wajib gitu. Pokoknya buka puasa itu jelas. Terus yang kegiatan lain yang cuman biasanya dilakuin di bulan Ramadan itu misalkan main petasan. Main petasan. Dulu tuh gue nggak boleh tuh, gue dulu sama mama gue nggak boleh tuh main petasan. Kan gue, di rumah gue kan di komplek ya, rumah gue di komplek. Belakang rumah gue tuh kampung gitu, kampung anak-anak belakang gitu. Waktu gue masih kecil, gue kagak dibolehin sama mama gue main ke belakang. Katanya, kan anak belakang mainnya petasan kan, petasan sabut-sabut sarung kan, rada brutal kan kalau anak belakang. Mama gue tuh, nggak boleh, petasan ntar kebakaran, bahaya gitu. Gue nurut aja tuh waktu itu. Tapi ada juga beberapa malam gue sama teman-teman gue ngide tuh, ke belakang aja gitu. Kita main petasan. Terus hari itu gue sama teman-teman gue main ke belakang tuh, nyoba main sama anak belakang. Tapi beneran pak, kaki gue kebakar main petasan. Ini ada lecet di sini nih. Balik-balik gue ngumpetin ya mama gue ngumpetin biar nggak kelihatan. Tahu-tahu kelihatan juga, dimarahin gue. Main sabut sarung juga. Cuman gue sabut sarung emang gue kagak berani kali ya. Gue nggak berani main sabut sarung, emang sakit soalnya kan. Jadi gue jarang main. Ya gitulah, kayak ngabuburit kemana naik motor yang gak ada tujuannya, bumbung bensin doang, menemuin macet di jalanan doang. Itu yang enak tuh, nyari takjil kemana-mana, itu enak banget sih. Yang paling gak bisa dilupain dari Ramadan tuh itu utama gitu. Terus apa lagi ya, seru on the road juga. Ini teman-teman gue, ini kuliah sih. Kalau di kuliah itu gue kemarin seru on the road tuh banyak banget tuh teman-teman gue ngajakin, seru on the road tuh SOTR gitu, SOTR. Lagi-lagi kagak dibolehin gue sama gue, bahaya malam-malam naik motor katanya. Gue udah nyari alasan, ini tuh kita ngasih sahur ke orang-orang yang lagi pagi-pagi nggak punya makanan. Nggak boleh. Gue nurut dong, gue jadinya gue nggak pernah seumur hidup gue SOTR. Pernah tuh sekali, itu juga ada acara besar gitu, ramen, bener-bener ramen gitu SOTR. Jadi buat kenakalan itu tuh nggak gue lakuin, gue nurut ya, gue takut sama gue. Gitu, jadi nggak terlalu banyak kalau misalkan yang kebandelan gue itu. Nggak banyak gitu, apalagi ya. Oke, kalau belanja buat lebaran biasanya gue sama keluarga gue sebelum lebaran. Soalnya kan biasanya malah udah pertengahan bulan Ramadan tuh langsung belanja. Soalnya kalau misalkan H-1, H-2 itu kan banyak banget, rame banget tuh kan. Departemen store rame banget, jadi gue sama nyokap gue biasanya belinya di tengah bulan. Itu juga nggak yang hedon itu, kalau misalkan ada tahun lalu masih bagus bajunya ya nggak beli, kalau misalkan ada ya baru beli gitu. Jadi nggak yang wajib banget. Kalau lagi lebaran biasanya gue pasti dong, semua orang juga pulang kampung atau kemana, nyamperin keluarga-keluarga. Cuman ini nggak tahu keluarga gue doang ya atau gimana. Cuman biasanya keluarga nyokap gue lebih ramai daripada keluarga bokap gue.
keluarga bokap gue tuh kayak diem, orang itu diem. Cuman kalau misalkan keluarga dari nyokap gue tuh kalau ketawa kayak wah gitu. Apa yang saya heboh itu gitu. Makanya kalau misalkan udah kumpul tuh berisik banget beneran seberisik gitu. Jadi gue kayak prefernya tuh lebih ke keluarga nyokap gue. Terus biasanya yang ada adat ngasih apa THR tuh dari nyokap gue biasanya. Itu baris segala macem. Kadang ada yang ngasih 10.000, ada yang 50.000. Kalau misalkan ada om nih yang paling kaya nih, itu udah seneng banget tuh kita datang ke situ. Ngasih 200.000, 300.000 itu masih bocah kan. Wah, itu asik banget sih. Gitu, biasanya baru bisa keluarga nyokap dulu nih. Keluarga nyokap belum selesai, baru keluarga bokap kan jauh, Sumedang. Itu keluarga bokap, baru gitu. Gitu sih. Adatnya ya standar kebanyakan orang. THR. Jelas berasa banget sih, karena sebelum pandemi itu gue bener-bener ke semua keluarga gue, hampir semua yang di mana daerah-daerah tuh didatengin. Cuman kemarin yang semenjak pandemi ini gue nggak kemana-mana. Ada beberapa keluarga gitu, dan yang paling berasa itu karena sedikit ke rumah keluarga, THR gue menipis, Bo. Iya, dikit banget dapetnya. Mana udah gede. Nih, gue gak suka banget alasan kenapa orang-orang kayak, kamu tuh udah gede, kamu gak usah dapat duit. Kita yang udah gede yang lebih butuh duit, ya. Anak kecil tuh gak butuh duit. Dengerin orang tua, ya. Kita yang udah gede, kita butuh duit. Nah, kuliahan tuh butuh duit. Kenapa yang kuliahan tuh malah dikasih dikit? Ya, tolong banget ini mah. Dengerin, ya para orang tua. Jadi itu aja pesan buat para orang tua di luar sana. Yang gede lebih butuh duit. Oke. Jadi itu aja cerita Ramadan gue di segmen Ramadan Story ini. Terima kasih yang udah dengerin cerita gue. See you on next video. Bye-bye.